Tiba-tiba, suasana menjadi hening kembali. Lalu tepat dari belakang tubuhnya, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mendekat. Ujung matanya kini bisa melihat sepasang tangan dengan kuku yang hitam tepat mendarat di kedua bahunya, memegang erat tubuhnya. Resti hanya bisa terus mengatur nafasnya yang sesak. Ia menangis. Sekuat tenaga ia berteriak. Belum juga Resti berucap meminta tolong, tangan itu kini menutup mulutnya rapat-rapat. Mati-matian Resti melepaskannya. Seluruh tubuhnya ia gerakan. Kakinya terus mengejang. Kini matanya menangkap sesuatu dari arah depan. Tari terbangun. Tiba-tiba ia seperti bersenandung. Entah apa yang ia nyanyikan. Terdengar seperti tembang Jawa kuno yang bahasanya sulit dimengerti oleh Resti. Kini Tari terdiam setelah mengucapkan satu kalimat terakhir yang didengarkan oleh Resti. Among ing pati. Tiba-tiba Tari meloncat ke arah Resti, memegangi pundaknya. Koe meh opo neng kene nduk? Tangan yang sedari tadi menutup mulut Resti pun hilang. Resti berteriak sekuat tenaga. Tari, jangan Tar. Tolong. Teriak Resti sekuat tenaga. Sebelum lehernya dicengkram oleh Tari yang kini entah dikendalikan oleh siapa. Rambut Tari berubah jadi memutih. Giginya menghitam. Matanya terus tertutup. Ia terus berteriak-teriak. Melihat hal itu membuat Resti ketakutan. Tangannya memukul-mukul lemari yang ada di belakangnya, menimbulkan suara gaduh di malam itu, dan membuat semua penghuni kosnya keluar. Bunyi keras terdengar dari arah pintu kamar Tari. Kemudian pintu itu terbuka, karena didobrak paksa oleh pemilik kos. Ya Allah Tari, Tar, istighfar Tar. Tari, Tari. Teriak Mita yang langsung masuk. Bebarengan dengan itu, Pak Tanto mencoba memisahkan Tari yang terus menyerang Resti, yang sudah tersudut di depan lemari. Pak Tanto seperti sedang membacakan sesuatu, sembari memegang kening Tari dengan tangan kirinya, tangan kanannya ia angkat ke atas. Lalu, dengan cepat Pak Tanto usapkan ke wajah Tari. Lalu Tari pun ambruk tak sadarkan diri. Kejadian itu menyisakan pertanyaan pada anak kos yang berkumpul di depan kamarnya. Mbak, kenapa Mbak kok sampai kayak gini? Ucap Mita langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Resti. Mbak, dari kesurupan. Aku nggak tahu kok bisa jadi kayak gini Mbak. Ucap Resti yang masih sesak mengatur nafasnya. Sesekali ia terbatuk. Di leher Resti nampak jelas bekas cekikan yang memerah. Tanda Tari mencekik Resti sekuat tenaga. Pak Tanto masih membacakan sesuatu. Lungo, lungo, sing wis mati orang ganggu sing urip. Ucap Pak Tanto dengan nada keras, seperti sedang menangkal kekuatan jahat yang ada di dalam tubuh Tari. Mbak Mita, minta tolong ambilkan air di baskom. Petik beberapa daun kelor yang ada di dekat sumur. Minta tolong Mbak Mita, cepat. Ucap Pak Tanto. Mita segera berlari ke arah sumur, tak peduli lagi dengan hujan yang turun. Ia secepat mungkin mengambil daun kelor yang ada. Tiba-tiba ia mendengar suara. Tolong Duk, tolong aku Duk, tolong ono aku. Suara itu terdengar persis dari arah dalam sumur. Tak ingin menanggapi hal itu, Mita segera bergegas ke arah dapur, mengambil baskom dan mengisinya dengan air, lalu membawanya ke kamar Tari. Suasana di kamar Tari begitu mencekam. Tari masih belum sadarkan diri, sedangkan Resti masih menangis dan ditenangkan oleh Sinta dan Dian. Yang lainnya masih terus melihat kejadian aneh yang sedang terjadi. Mita langsung meletakkan baskom yang berisikan air,
Pak Tanto memerintahkan Mita untuk segera memasukkan daun kelor ke dalamnya. Daun kelor dipercaya orang zaman dulu mampu mengusir sihir dan menangkal kiriman santet atau ilmu hitam. Tidak hanya menangkal ilmu hitam, banyak juga yang percaya kalau daun kelor bisa melunturkan kesaktian orang jahat. Percikan air daun kelor konon juga bisa mengusir makhluk halus. Pak Tanto kemudian mengambil sapu tangan, lalu memasukkannya ke dalam baskom. Kemudian menyeka wajah, tangan, dan kaki Tari. Mulutnya terus bergumam sesuatu yang tidak dimengerti oleh semuanya. Sesaat kemudian akhirnya Tari membuka kedua matanya. "Duk, sudah nggak ada apa-apa, Duk. Ibu sepertinya sudah pergi," ucap Pak Tanto membantu Tari bangkit dari tidurnya dan terduduk melihat semuanya terkumpul. Wonten opo niki, Pak? Ucap Tari yang kebingungan. "Apa yang kamu rasakan tadi? Badanmu sakit tidak?" Pak Tanto balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan Tari. Pak, tadi saya mimpi. Saya lihat perempuan tua datang pada saya, ngajak saya masuk pintu yang di dalamnya gelap. Gelap banget. Pintunya mirip dengan pintu kamar ini. Jawab Tari. Pak Tanto mengangguk, seakan mengerti dengan apa yang dikatakan Tari. "Lalu apa yang kamu lihat lagi?" Lanjut Pak Tanto bertanya. Ada perempuan duduk di tengah ruangan itu, sepertinya seusia dengan saya. Jawab Tari. Sekali lagi Pak Tanto mengangguk mendengar jawaban dari Tari. "Ternyata jenengan masih di sini, Bu. Belum puas juga dengan apa yang dulu pernah jenengan lakukan pada kami," ucap Pak Tanto lirih, yang masih bisa terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Tiba-tiba Tari memuntahkan sesuatu. Cairan kental berwarna hitam keluar dari mulutnya. Kaki kirinya berubah warna, tak ada bercak lagi. Tapi kini dari mata kaki sampai lutut kulitnya berubah menjadi hitam. Pak, Tari kenapa, Pak? Teriak Mita yang terus memandang Tari. Sesaat tak ada jawaban keluar dari mulut Pak Tanto. Ia juga ikut terpaku melihat kondisi Tari saat itu. "Mbak Tari, saya nggak bisa menceritakannya sekarang. Tapi sebelum terlambat, luka Mbak Tari harus segera diobati," ucap Pak Tanto dengan nada bergetar. Ya sudah, Pak, obati Tari sekarang. Tolong teman saya, Pak. Ucap Resti setengah teriak. "Gak bisa di sini. Ini bukan sakit biasa. Mbak Tari harus ikut saya menemui seseorang yang berada di ujung bagian selatan Pulau Jawa," jawab Pak Tanto datar. Kenapa, Pak? Apa nggak bisa dibawa ke dokter? Tanya Mita. "Gak bisa, Mbak. Ini bukan sakit biasa. Dan sekali lagi, saya tidak bisa menceritakannya sekarang. Mbak Tari malam ini juga harus segera dibawa ke rumah beliau," jawab Pak Tanto sembari berdiri dan menunggu jawaban dari Tari yang masih lemas setelah mengeluarkan darah kental dari mulutnya. Bawa saya, Pak. Tolong sembuhkan saya. Tolong, Pak. Ucap Tari memohon. Malam itu juga Tari dibawa oleh Pak Tanto, Mita dan Resti, ikut menemani dalam perjalanan dan mengantar Tari. Malam itu di tengah hujan yang masih turun, Pak Tanto, Tari, Mita dan Resti berangkat menggunakan mobil. Kilat petir sesekali keluar, seperti menyambut mereka semua. Perjalanan yang ditempuh harus melewati beberapa hutan, berkelok dan berbukit. Jalan yang licin karena hujan seakan sempurna menambah kengerian perjalanan malam itu. Pak, ceritakan pada kami, sebenarnya ada apa? Apa yang Bapak rencanakan? Saya sudah menghubungi orang tua Tari, Pak. Kalau Bapak macam-macam, Bapak nggak akan selamat. Ucap Resti mengancam Pak Tanto, yang terus melihat jalan yang berada di depannya. "Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya nggak ada maksud untuk menyelakai Mbak Tari. Nggak ada niat itu sama sekali," ucapnya pelan. Lalu kenapa teman saya jadi seperti ini, Pak? Sekarat, sakit gak jelas seperti ini. Ucap Resti lagi. "Mbak, saya konsentrasi nyetir dulu. Mbak percaya saya. Saya nggak akan mencelakai kalian bertiga. Tolong percaya saya. Demi kesembuhan Mbak Resti, ini harus cepat ditangani. Kalau terlambat..." Pak Tanto menghentikan ucapannya. Wajahnya terlihat memikirkan sesuatu.
Kenapa, Pak? Kenapa kalau terlambat? Tanya Resti memburu. Nyawa Mbak Tari nggak akan ketolong, Mbak. Jawab Pak Tanto, membuat hening semuanya yang berada di mobil. Mendengar jawaban itu, Resti dan Mita hanya bisa menelan ludahnya. Tak disangka nyawa temannya saat ini benar-benar dalam bahaya. Resti mencoba percaya dengan Pak Tanto, namun ia tetap waspada. Karena ini kali pertama Resti pergi ke tempat asing bersama dengan orang asing. Tari masih terbaring di kursi belakang, kepalanya masih dipegangi oleh Resti. Mita di depan dengan Pak Tanto. Mereka semua terjaga satu sama lain. Namun tatapan Tari tampak kosong. Sedari tadi ia hanya terdiam, tak bersuara. Entah karena lemas atau karena sesuatu yang lain. Tanpa terasa, setengah perjalanan sudah mereka tempuh. Gapura selamat datang menyambut mereka. Tanda bahwa mereka sudah sampai di kota lain. Hujan rintik masih terus turun. Pak Tanto membawa mobilnya dengan sangat hati-hati karena kondisi jalan yang masih naik turun dan licin. Saya nggak mau, tolong lepaskan saya. Ucap Tari mengigau, keringatnya keluar deras, suhu badannya meninggi. Resti masih terus mengusap wajah, tangan dan kaki Tari dengan air yang dicampur daun kelor. Sebentar lagi sampai, ditahan ya Mbak, saya usahakan secepatnya. Ucap Pak Tanto. Mita yang sedari tadi mengajak bicara Pak Tanto melihat wajah Pak Tanto tanpa mengkhawatirkan keadaan Tari. Tiba-tiba saja jalanan menjadi terang, padahal sedari tadi gelap gulita. Hanya lampu mobil yang menyorot jalan, satu-satunya cahaya yang menuntun mereka. Ini mobil di belakang pakai lampu jauh ya? Terang banget bikin silau. Ucap Resti. Iya Pak, agak minggir Pak, kayaknya dia mau lewat. Tambah Mita. Enggak Mbak, yang mau lewat bukan mobil. Jawab Pak Tanto, membuat Mita dan Resti saling pandang. Merasa ada yang aneh dari jawaban Pak Tanto. Jangan kaget sama yang mau lewat Mbak. Di daerah ini, di sepanjang jalan lurus di tengah hutan jati ini, memang sering muncul kalau malam. Tambah Pak Tanto. Seketika cahaya yang terang itu bergerak maju, perlahan mendahului mobil mereka. Mita dan Resti terbelalak melihat hal ganjil di hadapan mereka saat itu. Sebuah bola api melaju mendahului mereka. Cahaya merah menerangi sekitarnya. Bola api itu terus terbang di depan mobil yang mereka kendarai, berjalan ke arah yang sama. Mbak, jangan panik. Kalau panik dia bakal menyerang kita. Sing tenang ya Mbak, ditahan. Ucap Pak Tanto memperingatkan. Itu apa Pak? Tanya Mita dengan wajah penuh ketakutan. Fokus, terus berdoa Mbak, nanti saya jawab. Pak Tanto terus mengendarai mobil. Kecepatannya perlahan ia kurangi. Seperti mempersilahkan bola api itu berjalan dahulu. Lambat laun bola api itu menjauh, lalu melesat cepat ke depan. Perlahan cahayanya menghilang, ditelan gelap malam yang pekat. Kabut tebal tiba-tiba saja turun, mengganggu pandangan sesaat. Kini mereka berjalan sendiri lagi di tengah hutan jati yang sepi. Pak, wau niku nopo Pak? Tanya Resti lirih. Banespati, salah satu sosok hantu penunggu hutan ini. Bentuknya bola api. Kalau kita teriak, takut dan panik, dia akan berbalik mengejar dan menyerang kita. Ucap Pak Tanto menjawab pertanyaan Mita. Gusti, sebenarnya kita mau dibawa kemana sih Pak? Kok lewat tempat wingit kayak gini? Ucap Resti, wajahnya tampak khawatir kali ini. Ke rumah paman saya, beliau yang bisa mengobati Mbak Tari. Saya belum mampu kalau harus berurusan dengan hal ini. Jawab Pak Tanto tenang. Mbak, percaya sama saya nggak akan mencelakai kalian. Ini bentuk tanggung jawab saya pada penghuni kos. Salah saya yang membuka kamar itu dan menyewakannya. Ucapnya lagi. Mobil terus melaju dengan tenang melewati sebuah jembatan. Pak Tanto beberapa kali membunyikan klakson sebelum melewatinya. Malam semakin larut. Dari balik pepohonan yang berjajar, terasa seperti ada yang sedang mengawasi kedatangan mereka.
Resti menatap ke arah keluar. Dari balik bayangan pepohonan, ia merasakan sesuatu. Beberapa kali ia seperti melihat 2 titik merah dari kejauhan, membuat ia bergidik ngeri. Mobil tiba-tiba melambat, sampai akhirnya berhenti. Pak, kenapa ini Pak? Kok berhenti? Mogok toh Pak? Tanya Mita. Pak Tanto hanya terdiam, pandangannya terus melihat ke arah depan, seperti ada sesuatu yang ia perhatikan. Pak, mogok toh mobilnya. Duh Gusti, Pak kok diam aja? Tanya Resti panik. Diam Mbak, kita berhenti sebentar, ucap Pak Tanto setengah berbisik. Kenapa toh Pak? Ayo jalan, biar semua cepat selesai. Timpal Mita. Mbak, sebentar, ada yang mau lewat, ucap Pak Tanto sambil mengarahkan pandangannya ke depan, yang diikuti oleh Mita dan Resti. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar sesuatu, seperti benda keras yang saling diadu. Kabut putih tiba-tiba turun dari posisi hutan sebelah kanan, perlahan menuju jalan. Suara itu terdengar jelas dari dalam mobil. Tak lama ada sosok yang muncul dari dalam hutan, menyeberang secara bergerombol, melintas dari sisi kanan ke sisi kiri. Mata mereka semua tertuju ke arah depan, melihat kejadian aneh yang terjadi di jalan. Mereka semua bisa melihat dengan jelas segerombolan tengkorak manusia, yang entah jumlahnya berapa, berjalan beriringan. Bunyi tulang yang beradu terdengar jelas. Mita tak kuat lagi melihat kejadian itu. Ia segera menutup matanya, sedangkan Resti dan Pak Tanto masih tak bergeming, hingga akhirnya gerombolan tengkorak itu selesai menyeberang jalan. Niku nopo Pak? Tanya Resti sambil menoleh ke arah Pak Tanto. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulut Pak Tanto. Ia segera memasukkan perseneling. Gas dan kopling ia injak. Mobil segera berjalan, menembus kabut putih yang hampir memudar. Pak, apa tadi Pak? Tanya Resti kembali. Ada yang bilang mereka adalah korban yang dicor hidup-hidup saat pembangunan jembatan. Dijadikan tiang pancang sebagai syarat jembatan itu agar tetap kokoh berdiri. Jawab Pak Tanto. Pak, ini kita ke tempat yang bener kan Pak? Udah ngeri banget Pak, saya nggak kuat. Keluh Mita. Iya, paman saya memang tinggal di hutan, menghindar dari hiruk-pikuk duniawi, setelah sebelumnya ia hampir celaka. Pak Tanto terdiam tak melanjutkannya. Celaka karena apa Pak? Tanya Mita penasaran. Saya nggak bisa menceritakannya. Kita fokus saja Mbak, sebentar lagi sampai, ucap Pak Tanto sambil terus fokus melihat ke depan. Mita dan Resti hanya bisa saling pandang. Mereka mengangguk terpaksa untuk setuju. Mobil kini berbelok ke sebuah jalan kecil yang di depannya berdiri sebuah gapura batas desa. Jalannya masih bebatuan yang ditata rapi. Mobil berjalan lambat. Akhirnya mereka pun sampai. Mobil memasuki pekarangan luas, yang di depannya ada sebuah rumah kayu berwarna coklat, dengan sinar lampu kuning yang menyinarinya. Rumah itu tampak kesepian di tengah rimbun pohon jati di kiri dan kanannya. Pak Tanto turun dari mobil, berjalan ke arah pintu rumah tersebut. Tak lama Pak Tanto mengetuk pintu. Muncul sosok orang tua menggunakan baju surjan dengan motif lurik. Rambutnya panjang berwarna putih, dengan jenggot panjang yang warnanya tak jauh beda dengan rambutnya. Dari kejauhan, Resti dan Mita melihat mereka berdua saling berbicara. Tak lama setelahnya, dengan buru-buru Pak Tanto berlari kecil ke arah mobil. Ia menyuruh Resti dan Mita untuk keluar dan membawa Tari juga. Endi bocah etok, kok iso nganti kecolongan meneh, ucap aman dari Pak Tanto yang dikenal dengan nama Pak De Roji. Niki Pak De, kaki kirinya sudah menghitam, apa masih bisa disembuhkan? Ucap Pak Tanto sambil menunjuk Tari yang masih terduduk lemas, dengan keringat yang terus mengucur di seluruh tubuhnya. Kapan kejadiannya? Tanya Pak De Roji. Tengah malam tadi Pak De, jawab Pak Tanto. Pak De Roji mengangguk seperti paham dengan situasi yang akan dihadapinya. Kemudian ia bergegas menuju belakang,
mengambil beberapa barang yang memang dibutuhkannya. Hujan kembali turun dengan deras. Malam kian larut. Beberapa jam lagi pagi akan tiba. Tari kemudian dibaringkan di sebuah amben yang terbuat dari kayu. Paderoji sudah menyiapkan segalanya. Di dekat amben terlihat ada baskom yang berisi air yang sudah dicampur kembang setaman. Di baskom satunya ada air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Paderoji kemudian mengikat tangan dan kaki Tari yang dikaitkan ke 4 sudut amben tersebut. Tari kini meronta kesakitan. Ia berusaha melawan. Namun Pak Tanto dan Paderoji kini selesai mengikatnya. Pak, Tari mau diapain? Kok sampai kayak gini? Tanya Mita dengan tatapan penuh ngeri. Loh Pak, ini namanya kekerasan. Saya bisa laporin Bapak kalau caranya kayak gini. Ucap Resti yang begitu panik. Mbak Resti, Mbak Mita, maaf, hanya cara ini yang bisa dilakukan. Sebelum pagi tiba, Mbak Tari harus disembuhkan. Kalau tidak, nyawanya tidak tertolong lagi. Sekali lagi mohon berikan saya waktu untuk menyembuhkan Mbak Tari. Setelah ini saya janji akan jelaskan semuanya. Ucap Pak Tanto. Mita dan Resti hanya terdiam. Mereka berdua tak tahu lagi harus melakukan apa. Paderoji mengeluarkan sebuah belati yang di bagian ujung gagangnya terlihat seperti ada patung kecil yang sedang berjongkok. Kemudian Pak Tanto menutup seluruh tubuh Tari dengan jarik, menyisakan kepalanya saja. Bagian kaki yang terluka ia buka. Terlihat kaki kiri Tari sudah menghitam jika dibandingkan dengan pertama kali sewaktu dilihat Mita. Kemudian Paderoji mengangkat baskom berisi air yang dicampur dengan daun kelor. Ia mencipratkan di sekitar tubuh Tari. Kini Tari meronta kesakitan. Perih Pak, perih. Ucap Tari yang tak bisa apa-apa karena kedua tangan dan kakinya diikat. Mulut Paderoji bergerak seperti sedang membacakan sesuatu. Setelahnya ia ambil air itu di tangannya dan diusapkan sebanyak 3 kali ke bagian wajah Tari. Tari yang sedari tadi meronta kini terdiam dengan mata tertutup. Ia terlihat tenang. Paderoji kemudian mengambil baskom yang berisi air yang dicampur dengan bunga setaman. Hal yang sama ia lakukan lagi, mencipratkan air itu ke seluruh badan Tari, lalu mengusap wajahnya kembali sebanyak 5 kali. Tiba-tiba saja angin bertiup begitu kencang dari arah luar, membuat pintu rumah Paderoji terbanting keras hingga mengagetkan semua yang ada di sana. Tiba-tiba saja mata Tari terbuka, melotot menatap ke arah langit-langit rumah. Senyum menyeringai nampak jelas di wajahnya. Ia meronta sekuat tenaga, sampai sesekali membuat amben sedikit terangkat ke atas, hingga akhirnya ia kembali terdiam. Tanto, ini ibu, Lek. Kamu harus lepaskan ibu, Tanto. Ucap Tari yang terus memanggil nama Pak Tanto. Suaranya terdengar asing, seperti bukan suara Tari yang Mita dan Resti kenal. Tanto, Bu, ini sudah bukan dunia ibu. Ini sudah bukan ranah ibu. Ibu harus membayar karma yang sudah ibu lakukan. Ucap Pak Tanto terus memandangi Tari. Bocah iki kudu melu aku to. Aku butuh kanca meneh. Ucap Tari yang meracau tak jelas, membuat ngeri seisi rumah. Kini Mita dan Resti tahu, yang dilihat memang Tari, tapi yang ada di dalamnya mereka tak tahu siapa. Hanya saling bertanya, kenapa Pak Tanto memanggilnya ibu? Ampun, ibu sampun bekto kata malapetaka. Sampun kedahipun ibu nanggung karma. Ucap Pak Tanto sembari mengisyaratkan kepada Paderoji untuk segera menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Paderoji memegang kaki kiri Tari. Ia menempelkan belati yang kini tengah ia genggam. Tanpa menunggu lama, ia langsung merobek bagian belakang kaki Tari yang membuatnya meronta kesakitan dan memberontak. Tari berteriak sekuat tenaga sampai membuat amben yang ia tempati bergetar hebat. Darah kental berwarna hitam keluar dari kaki Tari yang kini menganga akibat sobekan belati Paderoji.
Darah itu jatuh tepat di sebuah wadah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, mengucur deras ke bawah. Perlahan warna kulit Tari yang menghitam berubah. Ia masih terus meronta, sampai akhirnya suara teriakan dari Tari menghilang, seiring dengan darah hitam yang berganti merah. Saat itu juga Paderoji menempelkan pisau belatinya di luka yang terus mengeluarkan darah. "Tanto nggak sayang ibu toh?" ucap Tari pelan. "Maaf ibu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak ingin ada lagi nyawa yang melayang," ucap Pak Tanto sambil terus mengusap wajah Tari yang tak sadarkan diri. Paderoji menutup kaki dan wajah Tari dengan jarik. Setelahnya, ia mencipratkan sisa air bunga setaman dan juga air daun kelor ke seluruh tubuh Tari, mulai dari atas kepala hingga ujung kaki sampai habis. Tari kenapa, Pak? Kenapa ditutup kain seperti orang mati? Tanya Resti yang panik. "Gak apa-apa, temanmu sudah selamat," ucap Paderoji tenang. Tak lama kemudian tubuh Tari tersentak hingga membuka sebagian kain jarik yang tadi menutupinya. Nafasnya kembali. Ia merasakan sesak yang begitu berat di dadanya. Ia seperti orang terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk yang menyerang. Tari kini duduk, melihat sekitar. Ia seperti linglung, bingung dengan keadaan saat ini. Res, Mbak Mita, kita ada di mana? Pak Tanto. Ucap Tari lemas. "Alhamdulillah Mbak, kamu sudah kembali," sambut Pak Tanto dengan senyum tipis di wajahnya. Tari, ya Allah Tar, kamu kenapa kok sampai kayak gini? Ucap Resti. Yang penting sekarang Tari udah sadar, Res. Ucap Mita. Sebenarnya ini kenapa toh Pak? Kami bingung dengan keadaan ini. Timpal Resti. Mendengar pertanyaan Resti, Pak Tanto hanya terdiam. Sembari ia berjalan menuju kursi kayu dekat jendela, ia nampak bingung untuk memulai ceritanya. Kokok ayam terdengar jelas, suasana pun menjadi hening. Semua menunggu Pak Tanto bercerita, menempati janjinya untuk menjelaskan semuanya. "Ceritakan saja toh. Ceritakan saja tentang ibumu, tentang adikku yang sudah salah jalan," ucap Paderoji. Semua orang masih memandangi Pak Tanto yang terus memainkan jari jemarinya. Keraguan itu terlihat jelas. Angin pagi berhembus. Kedatangannya membawa bau tanah yang tersiram air hujan malam tadi, membuat suasana semakin sunyi. Setelah kejadian janggal yang terjadi, Paderoji membuka kain jarik yang menutupi Tari. Luka di kaki Tari yang tadi terbuka kini hilang tanpa bekas. Semua yang melihat keheranan. Tari yang sedari tadi tidak sadarkan diri, tidak tahu kalau kakinya disayat dan mengeluarkan begitu banyak darah. Loh, Pak, kok lukanya hilang? Tanya Mita dengan wajah bingung. "Tadi bukan kulit Nak Tari yang saya iris. Kulit yang sudah berwarna hitam itu adalah kulit sosok yang masuk perlahan ke tubuh Nak Tari," ucap Paderoji. Resti lalu mengajak Tari untuk mengganti pakaian yang basah. Setelah selesai, mereka berdua kemudian kembali lagi, duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. Mereka tampak penasaran dengan apa yang akan diceritakan oleh Pak Tanto. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Pak Tanto mulai bercerita. "Kamar Mbak Tari dulunya digunakan oleh ibu sebagai tempat pemujaan. Dulu kami adalah keluarga yang kaya dan terpandang. Segalanya ada, segalanya didapat. Ibu menukar jiwa dengan harta yang tak ada habisnya. Hingga akhirnya ibu pergi Mbak. Mati dengan keadaan yang menjijikan di dalam kamar pemujaannya," ucap Pak Tanto tenang. Maksudnya kamar itu bekas ritual pesugihan? Tanya Resti heran. Pak Tanto hanya bisa mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Resti. Kamar itu adalah tempat pemujaan, sedangkan di sumur itu adalah tempat mereka yang sudah mati dibuang. Lanjut Pak Tanto. Siapa yang ditumbalkan? Tanya Mita. Orang-orang jalanan yang diangkat sebagai pembantu. Jika waktunya tiba, ibu akan menumbalkan mereka. Tak ada yang mencurigai, karena
Ibu selalu bilang pembantunya kabur entah kemana pada tetangga yang bertanya. Jawab Pak Tanto, sembari menyalakan rokoknya. Ia menyembulkan asapnya ke atas. Pak Tanto, apa ibu adalah perempuan muda yang ayu, yang duduk di tengah ruangan gelap itu? Tanya Tari. Maksudmu apa, Tar? Perempuan ayu? Tanya Mita. Iya, aku melihat dua perempuan, yang satu dengan rambut putih dan berwajah menyeramkan, sedangkan satunya duduk diam, masih muda. Ucap Tari. Itu adik saya, Mbak. Dia akhirnya dikorbankan juga oleh ibu. Di saat beliau tidak bisa memberikan tumbal sesembahan untuk yang beliau sembah. Keluarga saya penuh dosa, Mbak. Tutup Pak Tanto dengan air mata yang kemudian keluar membasahi pipinya. Suasana menjadi sunyi. Kicau burung pagi itu terdengar jelas. Perlahan cahaya sang mentari masuk mulai menyinari. Pak, saya sempat ajak adik Pak Tanto berbicara. Saya ajak untuk keluar dari ruangan gelap itu saat pintu terbuka. Ucap Tari sambil meminum segelas teh hangat yang diambil oleh Pak Deroji. Lalu apa katanya, Mbak? Dia menolak. Dia bilang, aku di sini aja menemani ibu yang kesepian. Jawab Tari pelan, menutup kejadian gila yang berlangsung semalam suntuk. Pengalaman itu membuat mereka bertiga tahu alasan kenapa kamar yang Tari tinggali tak pernah ada yang pernah sanggup untuk tinggal. Pak Tanto juga menceritakan sebelumnya kamar itu sudah dibersihkan oleh orang yang dianggap mampu. Tujuannya agar bisa ditinggali, tapi ternyata hasilnya nihil. Tari bercerita Pak Tanto tidak ada niat sedikit pun untuk mencelakai orang-orang yang tinggal di kosnya. Ia hanya ingin memulai semuanya dari awal. Harta yang ditinggalkan ibunya sudah menghilang, seperti habis secara tak masuk akal. Uang yang didapat dari hasil jual tanah warisan juga habis tak tersisa. Seperti angin yang berlalu begitu cepat. Hanya rumah itu yang tersisa. Ia ingin menggunakannya sebagai mata pencariannya. Kejadian itu membuat Tari dan yang lainnya tidak serta-merta membenci Pak Tanto. Ia kemudian pindah. Mita masih berada di kos itu saat Tari pergi. Kamar yang dulunya dipakai Tari diratakan dengan tanah. Sumur tua itu juga dihancurkan, membuat halaman kos tersebut menjadi lebih luas. Tak ada gangguan yang berarti di kos Pak Tanto sampai saat ini. Hanya saja kadang ada yang pernah bercerita melihat perempuan yang duduk sendiri di bangku taman bekas kamar Tari yang dihancurkan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga apa yang barusan saya ceritakan bisa menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Ambil segala hal positifnya dan buang apa yang kurang pantas dari cerita ini. Sekian dan terima kasih.